Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan spoiler Perfect World episode 207 spesial episode. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah si Hao memberikan Haulier buah dewa surgawi. Dia akhirnya berhasil menerobos ke level dewa surgawi. Si Hao kemudian mengajak Haulier balas dendam ke klan surgawi. Dalam perjalanan, si Hao, Haulier, dan batu ilahi melewati pegunungan dan sungai yang mengalir deras lagi kan jernih. Tempat ini adalah tanah leluhur klan surgawi, di mana si Hao mengantar Yunzi pulang setelah kejaran dari klan perang. Pemandangan ini selain menyejukkan mata, juga menenangkan jiwa. Selain itu, terdapat bahan obat ilahi yang tak terhitung jumlahnya bertebaran. Haulier melihat si Hao dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan klan surgawi. Mereka berurusan denganku, tetapi mereka juga mencoba menangkapmu," kata si Hao. Sebelumnya, dia mengatakan akan mengunjungi mereka suatu hari nanti dan meminta penjelasan. Meski berbahaya, penjaga klan surgawi telah terluka parah dan kekuatan tempurnya sudah menurun. Dengan kelicikannya, dia berhasil melarikan diri. Si Hao dan Haulier akhirnya tiba di mana gunung naik dan turun seperti urat naga. Si Hao berhenti di kejauhan, melihat ke atas langit saat dia berkata, "Klan surgawi, aku telah kembali." Penghinaan dan dendam yang mendalam sebelumnya yang dia rasakan akan dituntut balas hari ini. Haulier berkata, "Jadi ini adalah tempat tinggal klan surgawi, itu sangat megah." Karena si Hao berani datang, dia telah membuat cukup banyak persiapan. Dia memiliki simbol penghancur alam, dan terlebih lagi 9 master sakti besar dari jimat dewa emas immortal kuno yang secara khusus disempurnakan untuknya, yang dapat memungkinkan dia untuk bergerak melalui banyak formasi hebat. Tapi si Hao tidak berniat untuk menerobos masuk. Dia hanya perlu menunggu seseorang keluar. Selama waktu menunggu, si Hao, Haulier, dan batu ilahi merabat habis bahan obat milik klan surgawi. Batu ilahi berkata, "Bukankah kita sedang merampok milik orang lain? Bukankah ini tercela?" Si Hao berkata, "Kita merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Itu hal yang sopan." Beberapa saat kemudian, sekelompok orang dari klan surgawi datang dengan level dewa sejati. Salah satu dari mereka membawa cermin tulang yang merupakan pemimpin. Mereka sangat marah melihat si Hao, Haulier, dan batu ilahi mencuri bahan obat mereka yang berada di tanah leluhur. Orang yang memegang cermin tulang mengeluarkan serangan petir, tapi itu tidak berpengaruh apapun saat mengenai si Hao. Seorang klan surgawi berteriak, "Bagaimana kamu bisa berani datang ke klan surgawiku?" Tentu saja untuk menyelesaikan sesuatu. Saat itu kalian semua menindasku. Hari ini aku datang untuk meminta penjelasan, kata si Hao dengan mengangkat jarinya saat sinar cahaya menembaki beberapa dari mereka sampai berjatuhan dari langit. Meskipun mereka tidak mati, mereka jelas sudah setengah lumpuh. Seorang dewa sejati langsung ketakutan saat menyadari bahwa orang di depan mereka adalah Huang. Akhirnya, seseorang mengenali si Hao segera berteriak ketakutan memicu keributan besar. Pada saat ini, di tembok kota surgawi, Yunzi kebetulan ada di sana, melihat kedatangan si Hao dengan Haulier di sebelahnya. Yunzi secara alami terkejut, merasakan jenis perasaan dan emosi yang tak terlukiskan. Mata Yunzi memerah melihat mereka berdua berada di bingkai yang sama. Yunzi berkata dalam hati seharusnya dia yang berada di sisi si Hao. Meski Yunzi mengetahui kedatangan si Hao adalah menghancurkan klan surgawinya,
Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan semua ini. Cepat laporkan, Huang telah datang. Ada sekelompok orang di luar kota yang memimpin semua dewa sejati. Mereka ingin mengirim pesan ke kota surgawi. Namun si Hao sudah mengambil tindakan, mengulurkan tangan kanannya yang besar dan menampar mereka sampai berjatuhan dari langit dengan kondisi sekarat. Di bawah, si Hao mengambil cermin tulang, menyerahkannya kepada Hao Li'er dan berkata, benda ini memiliki beberapa kegunaan, dapat digunakan sebagai pengganti mata surgawi, sebuah harta karun kuno. Setelah kekacauan yang dibuat si Hao ini, kota surgawi menjadi resah dan mencekam. Segera setelah itu, Dewa Surgawi Mulau turun secara pribadi dari gerbang kota surgawi untuk menangani si Hao. Saat si Hao melihat Mulau di atas langit, ekspresinya menjadi dingin karena perbuatannya yang selalu berusaha ingin membunuh si Hao saat itu. Kesan si Hao tentang orang ini sangat dalam. Sekarang dia datang pada waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Namun batu ilahi berkata, kota surgawi ini tidak sesederhana. Lihat, cahaya keemasan yang dilepaskan gerbang kota dapat melindungi Mulau. Orang biasa tidak bisa menembusnya sama sekali. Kalian semua jangan bergerak, aku akan membunuhnya, kata si Hao saat mengeluarkan skala naga menentang dan tubuhnya muncul di depan kota surgawi. Melihat si Hao di depan matanya, Mulau memandang rendah si Hao saat berkata, bocah kecil, kamu berani datang ke klan surgawiku, apakah kamu tidak belajar pelajaranmu saat itu? Ketika si Hao mendengar ini, wajahnya gelap mengingat penghinaan itu dan berteriak, klan surgawi, kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Di masa lalu aku ditangkap dan dibawa ke sini, tetapi hari ini aku datang untuk pembantaian besar dan itu dimulai darimu. Mendengar ucapan itu, ekspresi wajah Mulau dipenuhi ejekan. Jika bukan karena Cindolin muncul dulu, tanganku akan menamparmu sampai mati seperti lalat. Kamu adalah dewa surgawi saat itu, sementara aku hanyalah seorang alam api ilahi. Namun kamu tidak memiliki rasa malu, kata si Hao dan melepaskan jurus Kunpeng untuk membunuh Mulau. Tetapi saat berbenturan, sinar cahaya dari kekuatan kota surgawi yang mengelilingi Mulau memblokir serangan Kunpeng. Si Hao mengaktifkan skala naga menentang di tangannya dan melemparkannya ke arah Mulau. Saat bertabrakan, kekuatan yang besar keluar dari skala naga menentang dan menghancurkan perisai kota surgawi yang mengelilingi Mulau dan terluka juga. Mulau sangat marah. Dia mengeluarkan sebuah artefak jaring-jaring surgawi bintang. Ketika jaring turun, jaring itu bisa mengurung gunung, sungai, dan semua makhluk hidup. Namun si Hao telah melepaskan jurus Kaisar Petir. Tubuhnya diselimuti petir saat menerjang maju. Tinjunya langsung menghancurkan jaring-jaring surgawi bintang, menyebabkan pancaran kilat menyebar luas. Mulau terpukul mundur saat artefak yang baru saja dia murnikan hancur seketika. Sementara tinju si Hao yang dibalut dengan petir terus maju menuju Mulau. Mulau dengan panik mengeluarkan terus-menerus metode rahasia. Semua jenis teknik berharga diaktifkan untuk menghentikan tinju si Hao. Namun, tinju si Hao semakin kuat menghancurkan setiap jurus yang dilepaskan Mulau. Lalu si Hao memukuli Mulau bertubi-tubi dengan keras sampai dia dipantulkan. Si Hao mengeluarkan pedang abadinya, melesat diselimuti petir di sekujur tubuhnya menuju Mulau. Mulau mengeluarkan sebuah artefak berbentuk kubah yang menembakkan sinar cahaya untuk menghentikan si Hao. Tapi si Hao dapat dengan mudah menerobos maju dan menghancurkan artefak tersebut sebelum akhirnya pedang abadi menancap pada tubuh Mulau dan diledakkan. Jiwa primordialnya ingin melarikan diri, tapi akhirnya juga berhasil dilenyapkan dari muka bumi oleh si Hao.
Semua orang yang menonton di dinding kota surgawi terkejut dan terjadi keributan. Itu dewa surgawi, namun dia terbunuh dengan mudah. Ini membuat banyak dari mereka menggigil ketakutan. Dia Huang, pemuda waktu itu. Dia datang untuk membalas dendam. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini baru beberapa tahun. Dia menjadi sekuat ini setelah keluar dari alam rahasia kuno abadi. Akhirnya semua orang di kota surgawi di atas tahu bahwa Huang datang. Pemuda yang dikurung di penjara hitam dan hampir disiksa sampai mati datang menuntut balas. Klan surgawi, aku kembali untuk memenuhi janjiku. Semua dewa surgawi, pelindung Dao, seret saja pantatmu ke sini, kata si Hao yang menantang. Pada saat ini, Hao Lier juga bergegas ke langit, berdiri di sampingnya. Gaun merah menyalanya berkibar, membuatnya terlihat sangat anggun dan cantik. Di atas tembok kota, Yunzi melihat mereka berdua dengan ekspresi suram dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dendam antara si Hao dan klan surgawi terlalu dalam. Demi menyelamatkan Yunzi saat itu, si Hao berpergian bersamanya lebih dari ratusan ribu mil, bertarung dengan insen sepanjang waktu. Namun pada akhirnya dia dibalas dengan fitnah dan penghinaan. Meski banyak anggota klan surgawi yang menyesal atas perbuatan mereka, tapi mendengar ucapan dan tindakan si Hao, mereka juga masih emosi. Klan surgawi, di mana para dewa surgawi dan pelindung Dao, kalian semua seret keledai itu ke sini dan terimalah kematian, kata si Hao. Tapi suasana masih hening dan tidak ada yang berani maju. Kita harus membunuhnya secepatnya. Jika tidak, begitu berita keluar, itu akan membuat klan surgawi kita terlihat sangat lemah, seseorang berkata dengan dingin. Jangan lupa bahwa pemuda ini memiliki iblis Willow tertinggi di belakangnya. Beberapa banyak orang di 3000 provinsi yang dapat menandinginya. Jika kita membunuhnya, itu sama saja dengan membawa bencana besar ke klan kita. Mendengar nama Dewa Willow, banyak orang mulai berpikir bagaimana menghentikan si Hao. Sampai pada akhirnya mereka mengalihkan pandangannya ke arah Yunzi dan berharap dapat menghentikan si Hao. Di bawah tatapan anggota klannya, Yunzi mengerutkan keningnya. Jika bukan karena klannya membalas kebaikan dengan permusuhan, bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini? Namun ada beberapa orang yang berpikir lain untuk menekan si Hao dan memaksanya pergi. Beberapa dewa surgawi segera melesat terbang memenuhi langit. Mereka membentuk formasi segel. Kota surgawi tiba-tiba bergerak, terbang, berubah menjadi artefak kuno yang sangat besar yang melesat ke arah si Hao. Si Hao terkejut, membawa Hao Lier untuk melarikan diri. Jenis artefak magis ini terlalu menakutkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta tertinggi klan surgawi. Saat ini si Hao bersama Hao Lier terus bergerak melintasi langit untuk menghindari serangan artefak magis 6 surgawi kuno. Sementara para dewa surgawi mengontrol artefak magis 6 surgawi kuno, mengejek si Hao yang hanya seorang di level pengorbanan suci tanpa kekuatan sejati yang tak tertandingi. Namun kamu berani berperilaku liar di klan surgawi. Hao Lier cukup khawatir, merasa bahwa si Hao terlalu gegabah. Jangan khawatir, karena aku berani datang ke sini itu berarti aku tidak takut pada mereka. Si Hao berkata yang segera melepaskan diagram 10.000 roh. Semua jenis binatang purba dan burung surgawi muncul, memblokir kota surgawi, membuat para dewa surgawi terkejut dan tertekan. Setelah berusaha sekuat tenaga menghancurkan diagram 10.000 roh, tetapi tidak bisa. Jika terus terjebak dalam situasi buntu seperti ini, mereka hanya akan merusak artefak. Saat ini pemimpin klan surgawi pergi untuk memenuhi janji aliansi kuno dan penjaga klan surgawi dalam keadaan sekarat di ambang kematian. Dengan keadaan frustasi, mereka akhirnya memutuskan untuk memanggil Yunzi pergi untuk mengobrol dengan si Hao. Tanyakan padanya apa yang harus kita lakukan agar dia mundur.
Kemudian Yunzi datang ke hadapan Si Hao dengan perasaan malu. Sementara di tembok kota dipenuhi orang, semuanya memperhatikan dengan sesama. Klan surgawi benar-benar berani mengirimmu keluar seperti ini dan mendekatiku. Apakah mereka tidak takut aku akan mengambil tindakan? Kata Si Hao. Apakah kamu baik-baik saja? Yunzi berkata, tidak berusaha membujuk Si Hao dulu, hanya memberinya salam seperti ini. Lumayan, Si Hao mengangguk, tidak banyak berbicara meski dendam ini tidak bersangkutan dengannya. Yunzi terkejut mendengar tanggapan singkat itu dan betapa asingnya dia di depan Si Hao. Yunzi melihat Hao Lier dan menyapanya setelah bertahun-tahun mereka tidak bertemu lagi. Hao Lier menanggapi sapaan Yunzi dengan hangat dengan pujian terhadapnya yang semakin cantik. Si Hao, leluhur klan ingin aku bertanya kepadamu apa yang harus mereka lakukan untuk membuatmu mundur dan membiarkan masalah ini, kata Yunzi. Suruh leluhur tua itu keluar, aku akan menyelesaikan semuanya dalam sekali jalan, dan kemudian dendamku dengan klan surgawi akan berakhir, Si Hao berkata dengan tegas. Yunzi melebarkan matanya, merasa sangat terkejut. Meskipun nada Si Hao tenang, jenis niat membunuh itu terlalu berat dan menindas. Mendengar ucapan Si Hao, orang-orang di tembok kota sangat marah. Yunzi menatap Si Hao dengan tatapan kosong, mencoba melakukan upaya terakhir dan berkata, aku tahu bahwa para tetua klan dan yang lainnya mengecewakanmu saat itu. Tapi, bisakah kamu menunjukkan sedikit belas kasihan kepada mereka? Yunzi, kamu harus kembali saja. Karena kita berdua adalah orang-orang dari alam bawah, aku tidak akan mempersulitkanmu. Namun, jika ahli klan surgawi lainnya mencoba menasihatiku, aku akan segera menebang kepalanya, kata Si Hao dengan tegas. Yunzi tidak mengatakan apa-apa. Matanya sepenuhnya merah dan tiba-tiba sebuah kekuatan menarik Yunzi kembali. Lalu, Dewa Surgawi Qitao muncul dan menyerang Si Hao dengan kota surgawi, tetapi ditahan dengan mudah oleh diagram 10.000 roh. Akhirnya Si Hao mengaktifkan jurus Kaisar Petir dan sayap kunpeng di punggungnya, segera bergegas menghajar Dewa Surgawi Qitao. Sementara Qitao langsung menggunakan seluruh kekuatannya dan bantuan kota surgawi untuk menghadapi Si Hao. Mata Si Hao menyala seperti lampu emas, sangat tajam. Dia juga mengeluarkan inti pedang abadi, melesat begitu cepat dan menebas kepala Dewa Surgawi Qitao sebelum dia beraksi. Kemudian, penjaga klan surgawi dengan amarah yang telah memuncak dan tidak bisa dibendung lagi keluar dari pintu tertutup untuk membunuh Si Hao, meski masih terluka parah. Tetapi saat menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan gabungan kekuatan Dewa Surgawi lainnya, dan kota surgawi dirubah menjadi robot pembunuh untuk membunuh Si Hao dengan berbagai serangan kuat, tetapi akhirnya itu tidak berguna. Bahkan Si Hao melarikan diri setiap menghadapi serangan yang tidak bisa dia tahan. Pada akhirnya, pelindung klan surgawi mati dengan 7 lubang di dahinya karena menggunakan sisa hidupnya untuk melihat masa depan Si Hao yang tidak bisa dia lihat. Semua orang tercengang melihat penjaga klan surgawi mati. Mereka juga menangis karena telah kehilangan 2 dewa surgawi oleh Si Hao. 3.